Kami dari Kodim Musi Banyu Asin sengaja memilih di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin ini. Dengan pertimbangan ketika saya menjabat sebagai Komandan Kodim, saya melaksanakan kunjungan kerja, salah satunya di wilayah Koramil Sungai Lilin ini. Kemudian saya berinteraksi dengan masyarakat sekitar, tokoh masyarakat. Ada beberapa aspirasi, masukan-masukan kepada saya selaku Komandan Kodim. Salah satunya bahwa Desa Pinang Banjar ini ternyata belum pernah sama sekali ada program TMMD yang ada ataupun yang masuk di wilayah ini. Itu salah satu pertimbangan saya kenapa saya memilih Desa Pinang Banjar. Hasil aspirasi dari masyarakat sekitar bahwa ada beberapa objek yang memang butuh sentuhan untuk adanya pembangunan. Salah satunya itu adalah pembangunan di ruas jalan yang saat ini memang menjadi sasaran pokok daripada program TMMD ke-126 tahun ini. Di mana ini ada beberapa sasaran, yaitu sasaran pokoknya adalah pembangunan ruas jalan sepanjang kurang lebih 3 km dengan lebar yang akan kita bangun dan saat ini sedang berjalan lebarnya 6 meter. Di mana jalan ini memang menjadi jalan alternatif bagi warga di situ yang memang kesehariannya dia bermata pencarian sebagai petani, kemudian ada sebagian dia berkebun. Nah, itu sebagai jalan alternatif. Karena saya sendiri melihat langsung di lapangan bahwa jalan utama yang saat ini ada memang ini termasuk jalan yang cukup padat dan kadang macet, sehingga jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan alternatif. Dan kemudian memang ruas jalan ini keadaannya masih belum terbuka. Ada beberapa sasaran tambahan seperti kita juga merenovasi musola yang ada di sekitar Desa Pinang Banjar, di mana itu merupakan salah satu tempat ibadah yang sering digunakan oleh Desa Pinang Banjar tentunya. Dan ini juga kondisinya saya melihat sendiri itu perlu sentuhan dan akhirnya itu dijadikan kami pertimbangan untuk menjadi sasaran tambahan untuk renovasi musola. Kemudian ada 2 rumah tidak layak huni, di mana satu rumah ini milik Bu Marleha, di mana Bu Marleha ini secara kondisi ekonominya memang cukup memprihatinkan, dan kemudian kondisi rumah yang dia tempati saat ini memang bukan rumah dia, namun dia adalah rumah dari warga atau penduduk sekitar yang memang memiliki kesetiakawanan yang cukup tinggi untuk bisa memberikan tempat tinggal bagi Bu Marleha. Itulah salah satu pertimbangan daripada salah satu rumah yang akan kita bangun. Berikutnya rumah juga tidak layak huni ini juga sama, ditinggali oleh ibu. Kemudian dia memiliki keluarga yang cukup prihatinkan, dia bekerja sehari-hari juga serabutan. Kemudian juga selain kami membangun 2 rumah rehab tidak layak huni, kita juga ada sasaran seperti pembuatan sumur bor sebanyak 5 unit, di mana 2 unit itu berada di sekitaran wilayah Desa Pinang Banjar, kemudian di 3 unit ini tersebar. Dengan pertimbangan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Kasat, kemudian juga melihat kondisi yang menjadi sasaran sumur bor ini kekurangan air. Setiap hari, mungkin dalam seminggu bisa 3 kali saya lewat jalan ini. Saya berpatroli di wilayah-wilayah saya ini, dan jalan-jalan di sini kebetulan kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Saya sering melihat para petani sawit ini jatuh bangun, dia bawa motor, jatuh di jalan-jalan yang kotor, jalan-jalan yang rusak. Jadi hati saya sebagai seorang babinsa merasa terharu, merasa iba, sehingga saya berinisiatif untuk melaporkan ke pimpinan saya.
mengenai kondisi jalan-jalan di sini. Harapan saya jikalau ini dilakukan program TMMD, maka masyarakat di sini bisa terbantu. Saya sebagai Babinsa juga merasa senang, merasa bahagia karena masyarakat Desa Binaan saya juga ikut terbantu. Inilah kondisi kita di sini, bahwa jalan itu sangat penting sekali. Kalau kemarin-kemarin kami ngangkut nggak bisa pakai kendaraan, harus jalan kaki. Karena otomatis kalau ada musim hujan, kendaraan tidak bisa dibawa ke lapangan. Tapi kalau ada musim kemarau baru bisa untuk ngangkut, itu juga dikepok, 2 kali ngepok, nanti baru bisa roda 4 untuk ke pabrik. Kalau akses dari tempat, dari lokasi, itu belum bisa. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan jalan tersebut untuk dibikinkan. Ya sedih Mas, sedih nih. Ibarat kata tuh, bapak sudah tak kate, hidupnya malah kebanjiran. Banjir tuh ndak ini di luar ini, kami semua ini, di luar ini, sini. Jadi kami tidak bisa masak, jadi kami melak makan di dapur umum. Waktu pertama kami lagi pindah emang sedinian Pak, WC tidak kate, ya rumahnya itulah bocor. Terus waktu itu bapaknya lagi sakit, lah setahun tuh pempes Pak. Jadi kami sedih, yang pegawai cuman Ciko, yang hidupnya adiknya 3. Nah, terus emaknya kan sedih, kadang kita nangis Pak, nangis dewean, nangis di depan ruang sakit juga tak. Tuh, jadi kami keluar nangis, tuh curhat semua anak yang nomor 3, udah lama nggak usah dipikir ke, mama ngurus bapak wae. Jadi terpaksa lah anak itulah yang untuk beli beras, untuk beli lauk, segalanya pokoknya. Itu selama setahun tuh semenjak bapaknya masih hidup itu. Sebelum bapaknya meninggal. Ya kami terkejut Pak, waktu pertama kali bapak tentara itu datang, kami kan lagi ngarit padi di sawah. Nah dijemput sama anaknya, mak suruh balik ada wong. Nah kami ini takut Pak, kami kan belum ada informasi. Nah jadi kok ada tentara ke rumah, jadi apa salahku? Pikirnya tuh Pak, pikir aku, apalah salahku kok sampai tentara kok masuk ke rumah kami. Nah itu Pak. Nah setelah kami ngobrol-ngobrol itu, alhamdulillah Pak, emang kami dapat sudah rumah. Gitu. Emang kami lah cerita, rumah kami sebenarnya bocor, yang dari sana Pak bocor, terus yang di dalam sini ini bocor. Bila tak bisa nak ganti gitu. Ya, di depannya mah inilah Pak, nggak bisa. Beratnya aman duit 1 juta ke pojok itu berat ibarat kata tuh. Pengalaman sedih ini memang sedih ini dari 2010 sampai ini yang anak sakit, laki sakit sampai meninggal. 2018 bulan 10 bapaknya sakit. 2019 bulan 6 dia meninggal. Itu nyaman Joninya itu ndak tuna jalan terus dulu. Nah, ini alhamdulillah ada lagi dia jalan tuna udah di rumah. Dibawa ke rumah sakit ke Palembang, minta sokongan duit di warga sini dusun 1 sampai dusun 6. Itulah laju bawa ke rumah sakit ke Palembang. Ajak baliknya tambah kurus, tambah sakit. Sakit kelenjar bertahun. Ya atik bapak lagi nih aku melong begawe buat arang inilah. Kadang kan makan pagi petang ida kan. Anakku yang besar tuh udah tak galak lagi sekolah kena tak hati duit nak sekolah. Yang kecil tu bayar galak kena nak sekolah hati duit. Tu galak dinjung dari depan ni duit beras gitu.
Jadi Bu Maleha ini Pak, yang pertama itu dia tuh janda tua, anak banyak. Terus yang kedua memang tepat ketika dapat bantuan dari TMD ini Pak. Memang layak. Kita kejar program ini bukan baru tahun ini. Udah beberapa tahun yang silam. Di zaman Kades yang sesudahnya kan, itu kita kejar baru terrealisasi di tahun ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada TMD, khususnya TNI Angkatan Darat, yang luar biasa memperjuangkan Bu Maleha ini, Pak. Bahwasannya jalan yang dibangun TMD saat ini dahulunya itu adalah jalan untuk persawahan percetaan sawah 50 hektar. Di tahun berapa dicetak tapi gagal, dan jalan ini seharusnya sangat bermanfaat untuk masyarakat karena tidak ada perawatan, tidak ada perbaikan, sehingga jalan ini sudah lama tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Padahal jalan ini sangat dibutuhkan oleh petani di Desa Pinang Banjar, khususnya warga Dusun 1, 2, 3, dan juga 4. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa tahun 2025 ini yang didapatkan oleh Desa Pinang Banjar. Ini sangat bermanfaat untuk pelebaran jalan yang semula hanya sebatas jalan tapak, jalan motor, dan hari ini kita dapat merasakan bahwa bisa digunakan oleh kendaraan bermobil selebar 6 meter, ditambah ada beberapa gorong-gorong yang dibangun dan juga ada jembatan yang bisa mengoneksikan dengan jalan negara, jalan Palembang Jambi, sehingga sekali lagi sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Pinang Banjar. Alhamdulillah dengan program TMMD sekarang sudah di keramik dan penggarapan pintu dan jalan juga sedang dikerjakan. Insya Allah kedepannya akan membuat kami ibadah lebih nyaman, lebih khusyuk, tidak terganggu oleh air hujan ataupun mungkin angin yang masuk ke halaman musola, sehingga bersih sebagaimana inadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, bisa kami jaga kebersihannya. Apalagi sekarang ada dibangunkan kamar mandi, dibangunkan tempat wudhu yang bagus, sehingga kesuciannya lebih terjaga, dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak TNI yang sudah memberikan bantuan pembangunan musola ini sehingga bisa lebih baik, lebih nyaman untuk digunakan sebagai fasilitas ibadah, khususnya masyarakat di Dusun Purwodadi, Pinang Banjar ini pada umumnya. Selama ini kami ini ambil air cuma dari paret untuk mandi sehari-hari, dan juga cukup jauh airnya itu. Nah, alhamdulillah sekarang ditolongin buatin sumur bor dari TNI. Alhamdulillah kami sekarang dapat mandi dekat. Yang kami pantas bersyukur, berterima kasih banyak. Berikut sama ke WC-nya, sekarang kami dapat WC umum yang berdekat dengan tempat kami tinggal. Kami bersyukur airnya kami dapat dekat, WC juga kami dekat, itulah sangat kami berterima kasih. Beribu-ribu kami banyak berterima kasih. TNI hanya sebagai mungkin motivator, sebagai awal lah, ya, awal untuk memotivasi kita semua bahwa pembangunan ini memang harus kita kerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan kita berharap dengan biaya yang dikucurkan oleh pemerintah dan dari TNI itu tadi, bahwa program pembangunan yang diselenggarakan oleh Kodim ini bersama masyarakat dan berbagai stakeholder, nilainya itu akan jauh lebih baik. Tambah terus kegiatan pembangunan ini, bangunlah masyarakat kita sehingga masyarakat merasakan kehadiran negara, bahwa tak ada lagi masyarakat kita yang hidup terpinggirkan, termarginal, tak tersentuh pembangunan. Kampung, namun 3 bulan langsung meninggal ya, tidak ada obat. Bu Maleha
lagi. Yo. Biar lemak tidur, kage sama anak. Ya. Saya pertama kali ke sini, saya melihat apa yang dipakai oleh Pak Dandim dan Forkopinda sangat-sangat membanggakan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Satgas TMMD bisa bermanfaat, dan kemudian pesan dari Bapak Kasat, mohon Pak Wabub masyarakat untuk tetap memelihara supaya tetap menjaga, supaya tetap bisa bertahan lama. Saya mengucapkan berterima kasih dan apresiasi kebanggaan kami kepada TMMD, terutama 0401 Kabupaten Musi Banyuasin yang telah melaksanakan TMMD, dan itu sangat membantu kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini betul-betul bisa memberikan manfaat, dampak yang lebih besar lagi untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Kehadiran TMMD telah memberi manfaat nyata, yaitu mendorong perekonomian desa, membuka akses masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami, semangat yang telah terjalin melalui TMMD ini harus terus kita pelihara. Program kebersamaan antara rakyat, TNI, dan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin semakin nyata dan semakin akrab, menjadikan pembangunan yang berkelanjutan, berkualitas, menuju Muba maju lebih cepat. Senang sekali sih. Seperti apalah rasanya. Sejak kata kerja lagi bagi senangnya. Terima kasih Nian, kamu tegak ke rumah. Kami dah teratur tempat tinggal atau tempat pindah lagi. Harapannya senang sekali, bahagia, bawa rezeki, sehat kawakku, anak-anakku itu juga. Nah, kami dari masyarakat sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah sekarang sedang diproses pengerasan jalan atau pembuatan jalan baru yang tadinya tidak bisa dilewati. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya bantuan dari TMMD ini, maka kami dari masyarakat bisa lancar untuk mengangkut hasil produksi kami. Kalau selama ada TMD ini, alhamdulillah warga bisa lewat, termasuk saya itu kendaraan mau roda 4 atau roda 2 bisa dilewati. Panen ini pun semakin lama semakin akses jalannya ini makin enak. Bisa keluar sampai ke tujuan atau ke ram penjualan, jadi biaya itu kurang. Kedepannya kalau bisa ya diperbaiki lagi, lebih bagus. Ini kan udah bagus, gimana bisa lebih bagus lagi, biar akses kita itu lebih enak, jalan itu lebih nyaman lagi daripada ini. Nyaman, sangat nyaman. Saya selaku Komandan Kodim 0401 Musi Banyuasin, tentunya dengan program ini kami sebagai TNI selalu memiliki niat yang tulus untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan bantuan daripada TNI. Kami selalu hadir untuk masyarakat. TNI akan selalu membantu kesulitan rakyat sekelilingnya. Itu harapan kami selaku Komandan Kodim 0401 di program TMMD ke-126 tahun 2025.